Ya, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi dalam forum mingguan K dan Satu Pena. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-28 kalinya. Oh, Kali ini kita akan membahas tentang televisi dan AI. Ini satu hal yang mungkin sangat menarik. Kita tahu pada satu masa TVRI, televisi itu sangat menentukan kecenderungan bangsa karena segala sesuatu informasi yang sangat penting tentang apa saja itu berpusat pada televisi. Tapi dengan berbagai perkembangan terakhir, mungkin akan ada pengurangan peran dengan televisi, apalagi sekarang ada makhluk yang luar biasa, AI, yang mungkin akan sangat mempengaruhi seberapa jauh peran televisi di masa yang akan datang. Inilah yang akan kita bahas pada malam ini bersama seorang narasumber, Pak Saad Bima. Selamat malam, Bapak. malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, kita akan menonton video terkait dengan tema ini yang sudah disiapkan oleh panitia. Silakan, Bayu. Penggunaan teknologi artificial intelligence di industri media dan jurnalis menjadi perhatian belakangan ini. Meski telah banyak digunakan, teknologi itu diharapkan hanya digunakan media dan jurnalis sebagai alat bantu. Saya Nadira, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. TV1 kini meluncurkan portal berita dengan teknologi AI untuk meringkas berita. Pernahkah terbayang siapa yang sebenarnya memegang kendali di balik layar televisi kita saat ini? Ternyata dunia penyiaran sedang mengalami pergeseran besar. AI bukan lagi sekadar penonton di kursi belakang, ia sudah ikut pegang remote. Mulai dari editing otomatis yang presisi, hingga analisis rating yang kini bisa dibaca dalam hitungan detik, Artificial Intelligence kini resmi menjadi kru baru yang bekerja 24 jam. Ia membantu mengelola ribuan jam arsip media hanya dalam sekejap, memastikan tidak ada momen berharga yang terbuang. Kini, program favoritmu lahir dari kolaborasi unik antara intuisi manusia dan presisi algoritma. AI menyarankan ide konten berdasarkan selera pemirsa, membantu pemilihan gambar terbaik, bahkan memprediksi tren apa yang akan viral besok pagi. Dunia siaran kini tak lagi sekadar soal kreativitas visual, tapi juga tentang kekuatan data. Pertanyaannya, siapkah kita menjadi broadcaster di era mesin pintar ini? Ingat, AI bukan hadir untuk menakuti atau menggantikan posisi kita. Ia hadir untuk dipahami, dikuasai, dan dimanfaatkan. Di webinar ini, kita akan bedah tuntas apa yang sebenarnya terjadi di industri televisi saat ini. Mari bicara tentang peluang, strategi, dan cara agar kita tetap relevan di tengah gempuran teknologi. Ya, Mila, Iya, itu apa dia. yang sedang terjadi kini dengan televisi ya, terkait dengan AI? Iya, Ya. betul. Sudah Hmm. banyak ya, Mas Elsa, Ya. TV yang udah pakai AI ya. Seperti TV One tuh sudah cukup lama baca berita tuh pakai AI gitu ya. Hmm. Dan beberapa juga hasil-hasil editing begitu yang kita lihat sebenarnya hasil AI juga. Bahkan Ya, suara iklan-iklan, Mila hilang. Ya, halo, halo, suara Mila tiba-tiba hilang. Ya, halo, oke. halo, Ya ada, dengar. iya, halo Baik, Mas. Pak Saad Bima. Mungkin suaranya tiba-tiba Mila hilang. Kita mulai saja pembahasannya tentang ini. Silakan Pak Saad bicara kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita akan berdialog dengan para peserta. Ya. Oke, silakan Pak Saad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam. kasih, Waalaikumsalam. saya sudah diundang untuk webinar ini ya. Ya, cukup bagus saya pikir untuk wawasan kita bersama bagaimana
kedatangan hadirnya mesin pintar ini merubah situasi kreatif pekerja televisi maupun pekerja kreatif di luar. Akhirnya lahirnya sebuah kegelisahan, ya, kegelisahan saya bilang sih, karena ini harus menantang dan kita harus pelajari dan harus ini tamu yang memang kita harus cukup membantu menurut saya. Saya pernah bilang bos dulu sekitar ketika saya kerja di televisi, saya 27 tahun kerja di MTEK Indosiar SCTV ya. Baru saja selesai 2 tahun yang lalu ya. Cukup ini ada kalimat dari bos-bos itu bahwa televisi itu nanti akan dilupakan sekitar 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu, Pak. Jadi ini mengancam kreator yang di dalam televisi, pegawai-pegawai televisi yang kreatif itu. Oleh karena itu kehadiran AI ini, saya pikir tadinya televisi ternyata saya bisa simpulkan bahwa televisi itu belum mati gitu loh, tapi berubah fungsi sekarang. Ya, ya mungkin kalau televisi mati jika meniru TikTok untuk mengejar viralnya. Karena televisi ini juga adalah ruang bersama, tempat bangsa bercermin dan berdialog seperti itu. Kalau contoh salah satu manuvernya MTEK televisi yang pernah saya kerja di Indosiar itu, mereka sudah menyiapkan jauh-jauh hari dengan perubahan ini, saya pikir sampai dia punya sekolah universitas yaitu IMD, itu Institut Media Digital MTech, di mana siswanya belajar tentang digital, marketing digital segala macam. Dan ini cukup mumpuni menurut saya. Jadi memang dipersiapkan. Apa sih dampak kehadiran AI ini terhadap siapa? Televisi? Baik, dampak baiknya adalah produksi lebih instan ya, lebih instan, lebih cepat dan efisien menurut saya. Tidak lagi biaya produksi, dia akan menjadi biaya produksi yang murah. Jika produksi membuat sesuatu konser atau membuat sesuatu reality show, talk show segala macam itu kan membuat menjadi anggaran yang besar, setting, studio, kru, peralatan itu lebih besar. Tapi kehadiran AI ini cukup luar biasa membantu melahirkan ide-ide kreatif yang diterjemahkan oleh mesin pintar ini. Waktu tayang lebih cepat juga, Pak. Menurut saya, ini sisi baiknya hadirnya AI ini, gitu. Untuk dampak daripada televisi gitu. Editing video otomatis, transcript, subtitling tuh cepat semua, instan. Riset penonton rating itu juga cepat. Dan konten tuh lebih personal gitu, Pak. Rekomendasi acara lebih cepat, iklan lebih apa namanya, lebih relevan, kualitas teknik meningkat. Jadi saya pikir semuanya dengan kehadiran AI ini menguntungkan bagi orang-orang televisi yang memahami, yang mau mendalami ini. Tapi ada ruginya untuk pekerja seni kreatif di luar sih, AI adalah alat bantu bukan pengganti, apa namanya, pengganti, bukan sebagai hal yang pengganti. Contohnya seorang penulis ya dia bisa tanya, saya mau nulis tentang ini, konten ini, cerita tentang ini. Animator ya bisa dia sketsa dengan gambar dasarnya, kemudian diposisikan menjadi sebuah gambar hidup. Musisi apalagi, musisi bisa mengeksplorasi nada-nadanya, menciptakan lagu baru. Yang pada akhirnya muncul profesi baru nih Pak. Ya, ini mungkin buat eh, note kita bahwa di televisi itu sudah ada eh, profesi baru ya, ya di mana ada namanya AI prompt designer. Nah, di MTech itu sudah punya itu tuh. Kemudian kreatif AI supervisi, dia supervisi AI. Kemudian ada editor, eh,
yang mengedit hasil karya AI. Jadi ada tiga ini, nah, gitu. Itu langsung diproduktifkan kepada teman-teman grafis, departemen grafis di sana. Itu. Nah ini artinya sudah mengantisipasi gitu. Kemudian persoalannya buruknya, dampak buruknya AI terhadap televisi itu ya tentu konten terlalu formula ya. Kemudian acara cenderung aman dan mirip-mirip seperti itu. Kemudian minim eksperimen yang kurang artistik kayak gitu. TV kehilangan ciri khas dan keberanian eh, berekspresi secara kreatif. Eh, Tentu saja pasti efisiensi pengurangan tenaga kerja di beberapa posisi. Ya, Ya. ini yang telah terjadi dan pasti akan terjadi pengurangan editor juniornya. Ya, editor junior maksud saya itu editor offline. Di editing itu kan ada editor offline, editor online gitu. Kemudian nanti ada grafis editor kayak gitu. Penulis naskah, ya, penulis naskah itu naskah non drama, naskah drama dulu di Indosiar itu ada produksi drama in-house, kemudian ada non drama itu musik, variety show, talk show dan segala macam. Kemudian ya termasuk ada in-house, ada director studio ya untuk TV play seperti itu. Lalu tentu saja departemen promosi yang akan kehilangan. Departemen promosi ini kan dia membuat sesuatu promosi itu real shooting, ya, di mana sekarang tuh saya lihat mulai itu dengan AI, mulai coba dengan AI promo-promonya di combine kayak gitu. Kemudian tim kreatif konten, nah ini juga ya, akan hilang. Tim artistik, ini tim artistik itu memang dengan kehadiran AI ini kehilangan sih setting dan konsep setting dari mereka semua. Nah untuk pekerja seni kreatif sutradara, tim amannya kehilangan pekerjaan pembuatan iklan film, ya, iklan, film, opening, thriller, segala macam itu akan hilang pelan-pelan karena sudah dibuat dengan AI kayak gitu. Lebih detail dalam bidang ilustrasi, dubber, komposer itu juga akan hilang pelan-pelan itu. Nah ini yang mengakibat dampak daripada di dalam televisi itu sendiri. Karya AI lebih murah karena harga karya manusianya ditekan. Nah, ini. Jadi kalau orang punya televisi, membisnis TV, memang ini yang dia cari gitu loh. Gitu. Cuman kalau persoalan etika, etika dan hak cipta karya AI ini tanpa izin gitu. Karya ditiru gayanya, seniman tak bisa lagi dapat kompensasi kayak gitu. Ya, kreator merasa dirampas apa namanya hak karyanya. Nah, itu kedua satu lagi bisa dilihat sentuhan karyanya itu bukan sentuhan manusia yang punya emosi. Karena AI itu nggak punya ini saya bicara tentang efek apa sih kekurangan AI? Pengalaman hidup, emosinya flat itu loh. Ya, kemudian terlalu dominan terasa hambar dan kosong jadi gitu loh. Kesimpulan AI bukan sepenuhnya musuh ya, benar, tapi bukan juga penyelamat gitu loh. Karena itu seminiman harus beradaptasi dengan adanya AI ini untuk menambah itu. Ya itu contohnya, eh, untuk itu saya pikir si artificial intelligence ini, mesin pintar ini cukup harus kita mengerti dan pelajari juga. Termasuk saya ini pelan-pelan mencoba. Ada satu hal yang saya mau review di sini adalah saya pernah bikin namanya CGI sebelum adanya AI hadir ya, di mana konsep-konser di dalam studio itu tidak ada musik, tidak ada lightingnya, tidak ada panggungnya, kemudian hilang panggungnya, kemudian hilang kru yang banyak gitu loh.
Sehingga CGI itu lebih kepada syuting green screen. Saudara. Jadi green screen di mana kita bermain dengan grafis ya gitu. Ada satu contoh nanti bisa diputar videonya ya itu. Bisa diputar videonya ketika saya membuat sebuah CGI, baru saya bisa cerita bagaimana proses CGI itu mengembang gitu. Ya. Ada yang itu, bukan yang ini, yang satunya, Mas. Ya, ya ini CGI. Seperti mata dewa, seperti mata dewa. Hanya diriku paling mengerti. This kind of pain, terasa so cold and heartless. One thing you should know. Berpegangan semua saudara, tegak berdiri dalam mimpi yang satu. Ya, ini dia sebuah konsep CGI di mana pada saat itu brand Gudang Garam membeli beberapa segmen di acara programnya Indosiar atau SCTV. Pada saat itu dia tidak mau syuting dalam studio. Kami mencoba menciptakan konser di mana pakai CGI, syuting green screen. Yang bermain nanti adalah menerjemahkan alamnya adalah si grafis gitu. Nah ini konsep yang tadinya kepinginnya mau terus seperti ini, tapi memang mahal harganya untuk CGI itu karena kami datangin langsung tenaganya dari Jepang itu, Pak Naro itu dengan timnya untuk membuat alam-alam di belakangnya itu. Jadi saya pikir kalau CGI dia lebih ekspresif, lebih nampak, tidak lebih halus hanya karena dia langsung aktor atau artis objeknya. Sehingga hiasan elemen-elemen percantiknya itu adalah backgroundnya, ya, sehingga menjadi sebuah kehidupan, sebuah fantastik. Nah, itu. Jadi bedanya dengan AI itu saya pikir semuanya bergerak. Dia bisa menciptakan aktornya, artisnya, suaranya, alamnya segala macam. Kalau ini in-depth-nya lebih kepada backgroundnya, CGI. Dan beda-beda tipis kalau dilihat dari hasilnya, Pak. Cuman memang saya yakin nih, AI ini beberapa tahun lagi akan lebih normal, lebih alami, lebih sempurna. Karena saya lihat ya dari segi audionya juga AI-nya lebih dari ekspresif daripada aktor kalau ada dramanya atau kalau ada filmnya, karena sekarang ada film apa Nusantara ya itu sudah mulai dengan AI. Ada beberapa iklan yang sudah mulai dengan AI. Itu ketahuan bahwa perbedaannya dari syuting real, objeknya kita syuting, kemudian kita kasih backgroundnya sebagai CGI-nya, itu sangat beda sentuhannya, maknanya gitu. Nah itu yang saya mau ceritakan bahwa pengalaman saya membuat sebuah syuting CGI setelah saya bandingkan untuk belajar memahami AI ini ya itu lebih pendekatannya kepada kesempurnaan gitu loh. Nah, kalau mesin pintar ini dia bisa memahami semua, menciptakan hal-hal yang semua yang ada. Dia bisa menciptakan suaranya, alamnya, nadanya, manusianya yang ada di situ, aktorannya,
backgroundnya segala macam. Nah itu sangat sempurna sebenarnya. Tapi kita coba ngikutin AI ini sampai mana kesempurnaan bahwa itulah eh, ciptaan AI itu seperti itu, eh, dengan perbedaan yang lalu film-film Avatar segala macam sekarang kan pakai CGI gitu ya, yang seperti saya lakukan itu. Nah, perbedaannya memang dilakukan untuk film pekerjaan saya tadi, tapi Ya, kita lakukan secara terputus. share musik gitu. Gitu, Pak. Halo? Masih ada, Pak? Iya, 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 Ya, halo, ya, halo. ya itu. Jadi maksud saya itu perbedaannya AI dengan CGI yang saya buat tadi gitu. Masih dengar, Bapak? Bapak Ya, tadi. Iya, Ya. cukup. masih, masih. Ya. Lalu Pak, Ibu, saya pernah bikin 10 tahun yang lalu, berapa belas tahun yang lalu lah, bahwa tanpa CGI, tanpa AI gitu loh. Jadi sebuah setting, ya ada satu studio di mana saya bikin ada 3 musim di situ. 3 musim, musim salju, musim kering, musim bunga, gitu. Jadi maksud saya, inilah saya pakai digital print, backgroundnya sebagai digital print, di mana ada set-set di depannya, ya itu. Kemudian ada objek artis di dalam itu. Nah ini lebih beda lagi, Pak, Bu. Jadi mungkin bisa, ini sebelum saya ketemu CGI, sebelum saya eh, belajar sidang CGI. Jadi ini duluan nih, yang manual ini dulu yang saya syuting ini. Nah, ini acara opening. Saya biasanya spesial bikin iklan, opening, teaser, thriller di televisi itu. Selain sebelumnya saya di drama dulu bikin-bikin sinetron banyak sekali. Pada saat itu PH belum tumbuh, kami di industri sudah punya in-house bikin-bikin film, bikin sinetron yang prime time seperti itu. Nah, karena itu ini contohnya mungkin bisa diputar lagi perbedaannya. Nah, ini sih lebih manual, lebih lebih apa adanya dulu. Nah, jadi sebagai contoh gitu. Nah, ini dia. Ya. Jadi karya ini karya 12-13 tahun yang lalu, lebih 2016. manual ya, lebih manual, dia lebih apa adanya. Kita bermain hanya partikel saja, itu grafisnya partikel-partikel kupu-kupu gitu aja, belum full. Tapi saya lebih bermain dengan setting, lebih setting dengan keadaan, menciptakan situasi yang ada di dalamnya. Nah, itu beda lagi tuh. Jadi ada beberapa tahapan yang saya bikin. Baru saya menemukan pekerja secara CGI tadi. Ada beberapa video klip segala udah dengan CGI. Nah, yang saya mau memahami sekarang itu bagaimana kita bekerja dengan AI di televisi. Saya pikir televisi sudah mulai. Yang saya lihat promo-promo televisi itu sudah memakai eh, AI gitu loh, promo-promonya. Karena departemen promo itu memang spesial membuat promo video, karena mereka juga punya tenaga ahli dalam bidang grafis, ada tenaganya. Nah, itu ada direkturnya juga di sana, Pak, gitu. Nah, saya lihat sudah mulai nih, apalagi iklan. Nah, tapi eh, kok televisi sekarang menyambut dengan bahagia, atau dia berpikir bahwa ini berproses, sehingga dia punya departemen baru yang tadi yang saya sebutkan tadi, yang khusus menangani AI kayak gitu. Itu lebih apa namanya, lebih survive gitu. Nah, saya pikir ini luar biasa kalau AI ini membantu banget kepada produksi sebuah televisi. Nah, yang kegelisahan yang paling paling sedih itu, Pak. Kebetulan saya di KFT, Pak. Ya, karyan film televisi. Oh, Di situ kan teman-teman sutradara semua tuh, Pak ya. Di hmm. situ semua ada lighting man, ada audio man, satu paket semua di situ. Mereka bertanya, apa yang terjadi ketika tulisan, naskah, gambar,
kamera segala macam dikuasai oleh AI, ya gitu kan. Jadi para pekerja ini yang lebih menyedihkan mereka. Mau nggak mau, yang anak-anak muda terutama yang berkesempatan. Kalau kita yang seperti saya yang sudah berusaha ini meraba-raba mencoba memahami, belajar untuk memahami AI seperti apa. Ini saya dalam proses sama teman-temannya. Nah, untuk itu, eh, apa iya setelah ia hadir ini akan kehilangan pekerjaan-pekerjaan mereka? Itu kata orang yang tidak bersemangat menurut saya. Tapi orang-orang yang bersemangat ingin tahu bahwa AI harus dicoba, itu harus punya latihan, harus mencobanya bagaimanapun. Begitu Pak Elja, gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi tetap kita harus memahami dan menerima, mentelaah kehadiran AI ini untuk bagian dari sebuah kreatif yang modern, yang baru, yang saya pikir ke depannya akan maju. Demikian sih, Pak. Ya. Oke, baik Pak Saad Bima. Kawan-kawan sekalian, demikian uraian singkat tentang eh, dunia televisi sekarang terkait Ya, dengan kehadiran AI. Tadi sudah dijelaskan bahwa kehadiran AI ikut membantu dunia televisi, antara lain karena produksinya lebih murah, mungkin ya, bisa memproduksinya lebih cepat juga, ya, tapi juga di sisi lain ini mengancam banyak profesi yang mapan di dunia televisi, betul. misalnya tim artistik mungkin yang membuat cerita dan yang lain-lain. Ya, saya kira itu yang dipaparkan oleh Pak Saad tadi. Mila, bagaimana? Ya, halo halo, suaraku Ya, jelas? jelas ya. Ya, terima kasih Pak Saat. Pak Saat ini kan sebetulnya produser ya dulu di Indosiar dan sudah menghasilkan banyak film, FTV, bahkan series di video ya. Ya, Nah, Pak Saat kan sudah melihat atau mungkin ada prediksi beberapa tahun yang lalu terkait dengan perkembangan teknologi termasuk AI. Nah, pertanyaan saya itu ya, saya juga penasaran nih, mungkin Pak Saat bisa eksplor lebih jauh eh, bagaimana sih di antara forum-forum kalau lagi ketemu begitu Pak ya dengan para sutradara, produser, lighting dan seterusnya, apakah sudah ada strategi mungkin atau rencana atau apa yang dilakukan untuk tetap bisa hidup nih di tengah teknologi AI sekarang di dunia televisi gitu. Misalkan kayak TV One kan sudah pakai AI untuk presenternya. Nah, ke depan bisa jadi yang lain pun begitu. Nah, dari pas saat dengan teman-teman mungkin ada pembicaraan begitu terkait dengan apa yang akan dilakukan atau mungkin sudah sedang dilakukan saat ini untuk tetap bisa hidup di tengah AI begitu, Pak. Itu pas saat saya pengen penasaran juga soal itu, Pak. ya. Ya, kami terus ada kegelisahan. Kegelisahan itu kan adalah pingin maju juga mengetahui AI ini. Kemudian kita kan sebagian tidak agak agak punya gaptek ya tentang teknologi ya. Karena kita seorang sutradara itu dia itu seorang kreatif yang punya mimpi yang bisa dia terjemahkan secara gambar gitu. Jadi dia punya intuisi di situ. Nah, makanya akhirnya ada obrolan-obrolan kami bahwa satu, kami akan belajar bersama, mengundang kreator AI ini, ya bagaimana sih konsepnya. Kedua, bekerja sama lagi bahwa kami akan menulis promptnya itu karena kami ahlinya menulis seperti simplot kayak gitu-gitu. Ya. Nah, nanti kita bisa bekerja sama di promptnya bahwa mengatakan ceritanya seperti ini nih, judulnya ini. Nah, kita akan bekerja sama sama kreator AI ini untuk memvisualkan itu. Ada juga gitu karena kami tidak menyentuh mesin ini gitu loh, memahami mesin ini. Perlahan-lahan akhirnya eh, satu hal di KFT itu ya kami kumpul memanggil salah satu ya kita kursus mengenal oh seperti ini hasilnya film pendek dengan AI. AI itu ada ininya elemen ini ada LGBT-nya dulu segala macam. Nah, kemudian menjadi sebuah prompt di mana prompt itu memang yang menguasai itu pikiran, perasaan, perintah
kepada AI untuk menciptakan sebuah audiovisual secara AI-nya. Nah, itu yang kegelisahan itu ya kami bersama memikirkan itu bekerja sama dengan kreator AI. Itu sih, Mbak. Sejauh ini seperti itu. Ada beberapa juga yang memang sudah senang dengan kehadiran AI ini, dia mencoba untuk menggali sendiri. Ada. Bagi kita-kita yang yang sudah berusia ini kan mau nggak mau ya menantang juga. Kita harus belajar, berlatih, mengetahui tentang bagaimana sih menggarap sesuatu dengan AI kayak gitu. Nah itu ada penolakan juga, biarin aja lah, gua hanya menggarap yang ini aja lah, yang company profile atau iklan-iklan yang realis kayak atau pelayanan masyarakat atau mengajar di sekolah-sekolah atau di universitas. Ada yang begitu juga sih teman-teman sutradara di luar sana. Demikian sih Mbak. Iya. Oke, baik. Mila ini udah ada yang resen, tapi saya ingin bertanya satu lagi kepada Pak Saad. Apakah dengan kehadiran AI ini sudah mulai ada terasa dampak bagi beberapa profesi yang selama ini sudah mapan di sana, karena pekerjaan-pekerjaan itu akan dengan mudah bisa dikerjakan oleh AI, misalnya di dunia tim kreatif dan lain segala macam itu. Gimana Pak Saad? Ya, kalau kalau meresign, mengurangi karyawan tentu terjadi. Umpamanya Hmm. jumlah kreatif, departemen kreatif itu ada berapa orang? 10. Mungkin cukup 5 aja. Nah, kayak gitu lah. Karena perintahnya nanti biasa satu judul ditulis oleh satu orang. Sekarang dia Hmm. bisa menulis perintahin ke prompt AI, ya dia kamu bikin 3 ya. Tinggal dia bikin saja kemudian. Nah Hmm. demikian juga yang lain. Grafis juga nggak perlu banyak orang kayak gini. Ya dia orang IT ya bisa harus belajar AI. Tentu saja dia bisa menciptakan karena ini kan instan Pak. Jadi bikinnya cepat yang saya tahu ya Pak. Bikinnya cepat, murah, tidak produksi, hanya cuma menerjemahkan hayalan tulisan yang akhirnya dikembangkan secara AI-nya, gambarnya gitu. Saya pikir dampaknya ada Pak. Pengurangan itu bukan habis departemen semua dihapus Pak. Jadi orang-orangnya yang terpilih saja yang ada di situ gitu. Apalagi dia kan punya sekolah tuh, kayak kayak Indosiar ini punya MTek gitu ya, punya sekolah IMDe itu memang disiapkan karyawan-karyawan baru yang muda-muda yang mengerti tentang apa namanya teknologi kayak gitu Pak. Itu, saya Oke, pikir itu. baik Pak Saad, kita lanjut ke diskusi. Bung Rainer dan Reshen, silakan Bung Rainer. Ya. Tolong Bayu, masih di... Oke, ya silakan. Ya. Baik, terima kasih. Eh, saya memulai dengan dua statement, yaitu pertama dari seorang ahli futurolog, yaitu Alvin Toffler itu pada tahun 70-an sudah mengumandangkan bahwa ada future shock namanya. Kejutan masa depan itu apa? Itu adalah dengan tumbuhnya teknologi komunikasi yang dahsyat, yang mengambil fungsi manusia secara drastis, dan setelah kurang lebih 50 tahun kemudian, kejutan ini sekarang beralih ke dua pertama ya. Pertama ya adalah yang disebut dengan Millennium Bag. Ingat IK20 itu, Millennium Bag, bahwa peralihan digital dari angka tahun 1999 menuju 2000 itu sempat menghebohkan bahwa akan terjadi pergeseran
dasar dengan penggunaan teknologi digital. Ternyata kejutan itu juga tidak ada apa-apanya sampai hari ini. Tidak terjadi perubahan drastis dalam kecanggihan penggunaan teknologi, transformasi dan segala macam. Yang kedua itu adalah ya kejutan sekarang bahwa artifisial akan mengubah masa depan manusia. Saya teringat waktu televisi mulai menjejali kehidupan publik dengan ketergantungan pada apa yang disebut dengan virtual reality atau dengan digital reality. Seorang ahli pakar komunikasi itu, kalau saya tidak salah ingat, namanya Neil Postman. Neil Postman itu menulis buku, saya terjemahkan aja, televisi artinya menghibur diri sampai mati. Jadi televisi diramalkan oleh Neil Postman akan membunuh kreativitas manusia karena terlalu banyak menyantap visualisasi atau virtual yang disajikan oleh televisi waktu itu. Dan terbukti hari ini juga bahwa televisi diancam oleh hadirnya teknologi AI. Bagi saya, kalau sebagai seorang kreator, apakah seorang pengguna dari teknologi digital ini atau artificial ini tujuan dia menggunakan ini untuk kepentingan apa? Sains, komersial, atau apa? Nah, kalau televisi saya pikir ya mungkin ada tujuan-tujuan komersial, misalnya untuk pasang iklan dan segala macam. Saya kira itu mungkin tantangan yang lebih mudah untuk diserap karena AI mempercepat kita kan. Kalau saya pakai istilah Paul Virilio, bahwa sekarang ini dengan AI kecepatan kita terhadap menghadapi informasi secara digital ya menurut saya, karena dibantu juga oleh handphone dan segala macam itu, yang disebut dengan dromologi itu lebih cepat bekerjanya daripada kemampuan manusia untuk berpikir. Nah, dengan demikian, ancaman AI bagi saya bukan ancaman teknologinya kecepatan, tapi ancamannya bahwa pengetahuan kita menjadi lebih dangkal. Pengetahuan manusia atas hal-hal yang mau dia pahami itu jauh lebih dangkal. Atau terancam untuk lebih dangkal karena dia terlalu menggantungkan pada posisi AI itu. Dan kedua, kita belum punya penelitian berapa besar pengaruh AI dalam 7,8 miliar manusia. Umat manusia atau 278 juta manusia di Indonesia ini berapa sih yang diguncang oleh AI? Ada penelitian? Karena yang saya hitung hari-hari secara manual, manusia lebih banyak berinteraksi secara manual ketimbang menggunakan kecerdasan AI ini dalam interaksi. Jadi bagi saya sebetulnya televisi justru ditantang untuk bagaimana menggunakan artifisial ini untuk lebih produktif untuk mencari, misalnya katakanlah dia untuk komersialisasi. Saya kira tidak mungkin AI misalnya apa ya? Kalau kebutuhan-kebutuhan yang natural begitu kan tidak mungkin difasilitasi oleh AI. Saya mau makan misalnya, AI bisa secara cepat menciptakan buah apel untuk saya makan, tidak kan? AI bisa secara cepat, misalnya apa? Ya kebutuhan-kebutuhan yang secara natural yang saya inginkan, bahkan mungkin secara spiritual, misalnya. Bicara secara spiritual, misalnya orang mau mengetahui secara cepat apa sih artinya
puasa itu dalam perintah Islam atau apa bagaimana, memang dia akan memberikan cepat, tapi di dalam praktek hari-hari rasanya manusia itu tetap dia akan tidak begitu sepenuhnya bergantung pada fungsi AI ini untuk mengasuh pengalaman hidupnya baik secara intelektual maupun secara non intelektual. Jadi bagi saya televisi sebetulnya menurut saya tidak terganggu dengan adanya, kita menggunakan manual saja, hanya kita misalnya kita menggunakan tetap manual, tapi kan segmennya ini kan bagaimana kita bisa memperlakukan itu. Contoh misalnya, coba kita hitung orang-orang yang punya akun besar dengan pengikut yang besar, ya, contohlah saya contohkan misalnya Deddy Kobusier punya subscribe kurang lebih 20 jutaan, atau misalnya siapa Curhat Densu mempunyai follower subscribe itu sekitar 5 juta. Anda bayangkan dengan subscribe aja tanpa menggunakan AI, dia mendapat duit sangat besar, ya kan? Jadi bagi saya ini dia mereka yang ya termasuk buzzer-buzzer menurut saya. Buzzer kan tidak menggunakan AI, tetapi mereka dengan cepat memperoleh sangu dari proses mereka itu. Tidak juga canggih-canggih berkreativitas. Misalnya Fajar Setboy. Bisakah Fajar Setboy kita gunakan AI, kita ganti dia, lalu kita bikin aja saingannya Fajar Setboy untuk menciptakan kalimat-kalimat yang dia bisa buat sedemikian rupa sehingga orang tertarik dengan istilah-istilahnya seperti itu kan. Saya kira di situ sebetulnya letak dari tantangan dunia. Sebetulnya televisi ini bagi saya adalah dunia virtual, dunia visual. Nah, tidak semua orang setiap hari itu sepenuhnya hidup di dalam dunia yang visual berhadapan dengan ini, termasuk handphone kan. Ini kan tidak serta-merta, walaupun ada penelitian bahwa setiap anak itu menggunakan waktunya di sekian begitu. Tetapi saya pikir ini tinggal kesadaran dari orang tua misalnya kepada anak-anak. Saya temui di Taman Yatabat. Tapi saya pikir kalau orang tuanya sadar, mungkin dia nggak tahu bahwa ke depan nanti anak itu akan lebih akan lagi tidak mampu untuk mencerna hal-hal yang sebetulnya lebih substansi gitu. Saya melihat seperti itu. Nah, terkait dengan televisi, akhirnya saya merasa algoritma televisi itu tidak serta-merta akan mati. Saya tidak yakin bahwa termasuk pekerja-pekerja yang diramalkan, pekerja teknik seperti yang dibilang oleh siapa? Oleh Elon Musk atau oleh Bill Gates atau oleh Mark Zuckerberg, bahwa yang nanti akan bekerja itu adalah hanya para programmer. Programmer untuk apa? Untuk dunia yang sifatnya digital virtual. Tapi dunia manual, saya kira enggak. Dunia manual akan bekerja seperti biasa saja. Seperti ramalan Toffler tadi. Dia bilang manusia akan menghadapi masa depan, kejutan masa depan dengan 3 gelombang. Gelombang pertama, gelombang agroindustri. Gelombang kedua, gelombang argo kartel. Terus gelombang ketiga adalah ini. Yang sekarang kita hadapi adalah sains dan teknologi. Nah, sains dan teknologi sekarang hidup 3 gelombang itu masih hidup di kita. Kita ke desa-desa, orang masih pakai roda, orang masih pakai juga bajak. Belum sepenuhnya. Dan kita nggak punya data bahwa misalnya Amerika sudah menggunakan alat pertanian, sudah memproduksi sekian dengan menggunakan teknologi ini. Belum ada data seperti itu. Contoh yang paling praktis terakhir. Kenapa kalau AI canggih, kenapa program MB makan bergizi gratis tidak menggunakan kekuatan AI? Kenapa mesti menggunakan kekuatan manual yang banyak meracuni? Nah, coba pertanyaan itu. AI-nya terpulang kepada terpulang kepada user, kepada pengguna. Saya tantang misalnya Badan Gizi Nasional.
Udah kamu nggak usah pakai counter-counter atau pakai apa perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga manual. Pakai aja alih program itu. Nanti dia bikin bagaimana memesan kualitas makanan yang itu, dia bisa memberi data-data itu dan pasar mana yang dia bisa akan menggunakan itu. Misalnya dia membeli sayur, misalnya di kampung saya ini terkenal dengan sayur, misalnya sayur kol, wortel, macam-macam itu, ya. Nah, protein ataupun karbohidrat di daerah-daerah tertentu itu kualitasnya jauh lebih baik. Nah, kalau AI sudah canggih, ngapain lagi kita manual mengirim ini? Jadi saya kira ini bullshit. Manusia justru dibodohi oleh produknya sendiri gitu loh. Atau dia sengaja membodohi untuk dia memiliki keuntungan untuk itu. Oke. Berapa besar? Baik. Saya kira MBG itu dengan menggunakan teknologi AI akan berkurang orang-orang yang keracunan. Nah, yang keracunan itu rata-rata manual semua. Ya. Jadi beberapa itu. Jadi saya pikir bahwa AI ini bukan mengancam manusia, tapi dia itu akan menjadi alat manusia untuk dia jadi baik atau dia menjadi buruk manusia itu untuk menggunakan AI. Saya kira Baik. di situ. Terima kasih. Baik, Bung Rena, terima kasih. Ini menarik bahwa AI itu tidak akan terlalu mengancam dunia televisi. Meskipun tadi Pak Saad sudah mengatakan bahwa di kalangan orang-orang yang bergerak di dunia televisi itu sudah mulai merasakan dampak dari kehadiran AI ini. Misalnya mungkin tadi disebutkan di tim kreatif misalnya 10 orang, sekarang sudah 4 atau 5 orang saja, karena memang asisten kita itu jauh lebih pinter daripada kita mungkin ya. Kita minta dibuatkan cerita, kita minta kepada tim kreatif, mungkin mereka memerlukan waktu dengan orang yang banyak. Kalau kita mintakan kepada AI dengan prompt yang bagus, mungkin dalam waktu sekian menit sudah terbuat banyak cerita. Nah, silakan Pak Saat menanggapi Bung Renner. Ya, menurut saya menarik Pak Rainer tadi, Ya, luar biasa ya. Ada memang tanggapan-tanggapan yang memang tidak melihat ya. Memang televisi sekarang lagi membaca apa sih penguat dengan adanya AI ini di televisi gitu. Ah, makanya tadi ada pertanyaan saya, kenapa kalau memang murni untuk bikin apa namanya promo ya yang sifatnya detik-detik per detik itu kenapa nggak pakai AI semua? Ya tinggal artisnya apa di foto atau di syuting green screen kemudian menjadi kompilasi untuk AI. Nah, kenapa nggak begitu? Yang saya pikir memang kelumrahan, kesempurnaan gerak daripada objek yang di dalam AI itu masih kurang sempurna, kurang apa ya, tidak seperti real kita syuting real, orangnya ada, aktornya ada, artisnya nyanyinya ada, kemudian hanya backgroundnya aja. Makanya kalau diciptakan oleh AI, ya dengan gambar yang divisualkan bergerak, itu memang mungkin ada penolakan-penolakan ya dari pembisnis televisi seperti itu. Padahal itu kerja yang memang cepat gitu, murah, gitu. Tidak dia bangun setting segala macam seperti saya tadi. Ada yang perlahan murni seperti TV One ya segala macam tadi sudah pakai AI ya itu beda lagi ya. Nah, kalau saya lebih kepada produksi apa namanya produksi drama dan non dramanya gitu bukan news ya gitu. Kalau news lebih pada jurnalis yang dimana dia mencari berita lebih cepat dengan AI. Kemudian membaca dengan bantuan AI tentang kasus-kasus itu lebih cepat lagi itu. Nah, memang berguna sekali untuk para jurnalis atau TV berita gitu. Tapi kalau
lebih kepada produksi kreatif seperti saya ini, ya memang harus jujur sih, kita lebih suka dengan karya sentuhan rasa manusia daripada sentuhan mesin gitu loh Pak. Itu sih dari saya, Pak Elza. Demikian. Ya. Baik, Mila, silakan Ya, lanjut. Ya. ya, Mas Elsa, tadi saya tertarik dengan pernyataan Pak Renner ya, bahwa coba kita lihat para YouTuber-YouTuber ya, kenapa podcast-podcast itu banyak yang justru semakin melambung. Misalnya tadi soal Deddy Corbuzier dan beberapa, bahkan sekarang itu bisa dibilang hampir semua artis tuh punya podcast sendiri gitu. Meskipun tamunya itu antara mereka yang saling diundang gitu kan. Nah, kemudian yang kedua kasus Fajar Setboy ya. Fajar Setboy ini orang Gorontalo nih ya, temennya Pak Renner ini ya. Nah, bayangkan seorang Fajar itu yang dulu kita nggak tahu, kemudian timbul dengan quote-quote kreatif dan itu dianggap emosional, menyentuh hati kita gitu. Iya juga ya, apalagi buat anak muda. Nah, maksudnya adalah kalau menurut saya ya, kenapa TV tidak berpikir begitu gitu kan? Kan setiap saat itu kan harus berkembang dan semakin kreatif. Jadi begitu ada tantangan baru, kita harus semakin kreatif gitu bagaimana menyikapi itu. Nah, seperti TV One kan akhirnya dia kreatif. Akhirnya dia menggunakan AI pertama kayaknya di Indonesia. Menggunakan presenter pakai AI, membaca berita pakai AI gitu kan. Di TV-TV yang lain ada yang belum menggunakan itu. Nah, jadi kalau saya sih berpikir bahwa memang perlu kreativitas lebih, perlu inovasi gitu. Apalagi pekerja-pekerja industri kreatif nih, seperti di televisi kan orang-orang yang kreatif ya. Mereka bisa menciptakan skrip, cerita, film, imajinatif. Nah, ini juga perlu digunakan dalam menyikapi AI. Nah, itu mungkin kalau menurut Pak Saad sendiri, kenapa Pak kayak podcast, YouTube itu kok lebih hidup begitu ya, meskipun nggak pakai AI dan tidak mati, padahal mereka tuh di YouTube gitu ya. Tapi kenapa televisi itu kalau kita lihat sekarang kan beberapa TV itu kan kayak nggak ada acara gitu Pak. Jadi yang diundang itu yang sudah viral di TikTok, baru kemudian diundang ke TV. Jadi kayak basi gitu kesannya kan. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang visioner yang dia buat, tapi merupakan pengulangan-pengulangan dari podcast, dari TikTok, dari gosip-gosip, baru kemudian dia angkat lagi gitu. Itu menurut Pak Saat nih sebagai seorang produser yang sudah lama di TV itu, kenapa ya seperti itu Pak? Jadi kekuatan daripada podcast itu, mereka berpikir mengundang orang itu membawa uh, puluhan konflik, kayak gitu kan. Hmm. Yang dijual itu adalah konfliknya. Nah, sehingga apa yang dibicarakan dalam tektokan mereka itu ya merupakan konflik si narasumbernya, sehingga itu menjadi menarik menurut saya. Itu terutamanya. Ya, terutamanya kenapa podcast itu disukai. Nah, kemudian viral kayak kemarin ya Panji ya, eh, dipanggil oleh siapa tuh itu. Nah, itu menarik ya, sehingga itu saya mah nonton podcast aja selama ini gitu sama berita gitu. Kalau sinetron saya udah nggak lagi karena sudah saya lewatin gitu. Jadi ke situ. Jadi maksud saya bahwa kenapa menarik podcast? Karena dia membawa sebuah konflik yang bagus, yang yang diserap orang itu. Oh, ada ya kisah seperti ini. Sebenarnya peristiwa NTT itu juga hari ini nih banyak benar seniman menulis puisi. Hmm. Kemudian membaca puisi, Deddy Miswar membaca puisi tentang anak yang meninggal 10 tahun karena persoalan buku 10.000 itu. Menjadi viral semua. Ya, yang viral-viral itu memang sangat sangat diminati, sangat Ya. disukai oleh masyarakat penonton podcast menurut saya gitu sih, Pak. Jadi tentu poinnya adalah ketika konflik itu besar dan menarik, perlu perenungan si para penonton, dia akan menyukai tentang pembicaraan antara narasumber si podcast itu. Itu sih, saya percayalah bahwa dia membawa konflik yang bagus sehingga tontonan menjadi menarik gitu, Pak. Mbak Mila. Ya. Jadi dengan kata lain dalam banyak hal televisi itu sudah tidak lagi menjadi produsen gagasan dan isu ya Pak. Iya, Kesannya dia jauh-jauh tertinggal daripada podcast yang dikelola dengan
tenaga yang lebih sedikit dan proses produksi yang mungkin jauh lebih murah. Apakah Ya, Pak Saad memang melihat ini sedang terjadi sekarang? ya sedang terjadi karena saya pikir televisi itu seperti berbiak dalam asbak. Artinya ya lingkungan itu aja, polanya begitu saja. Contohnya Hmm. Pak, saya mohon maaf nih, saya singgung. Saya menggarap cerita di naskah, gitu. Judulnya beda, judulnya A gitu. Saya nemuin loh Pak, cerita konflik di scene-scene itu sama dengan saya dulu megang judulnya Z, kayak gitu loh Pak. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi ya berkembangnya polanya, siklusinasinya seperti berputar seperti itu aja, si televisi gitu loh. Karena orang televisi itu satu contoh dia lebih suka kepada referensi gitu loh. Jadi bikin sebuah konser musik, kami dulu wajib mencari referensi, apa musik-musik Korea segala macam itu, kemudian dibawa ke meeting, kemudian dibicarakan bagaimana caranya, mentok-mentoknya di biaya. Kalau pakai lampu ini segini nih gini nih, mentok-mentok di biaya. Di akhirnya biasa lagi seperti biasa. Ini, jadi persoalannya memang dari segi budgeting juga ini mempengaruhi kreatif. Kalau kreatif itu adalah uang menurut saya. Kalau uangnya bagus, jadi berkembang juga kreatifnya gitu loh Pak. Gitu. Ya. Hmm. Oke. Kalau boleh tahu Pak, apakah sudah mulai ada, sudah pernah ada riset ya tentang perubahan-perubahan kebijakan yang fundamental di TV terkait dengan kehadiran AI ini? Ya. Eh, Sejauh yang Bapak lihat. Ya. ya, sejauh ini saya kembali lagi ke MTech. Ketika berubah siaran televisi Pak ya, digital ini. Hmm. Ya, MTech itu sebelum eh, transmisi digital ini televisi eh, eh, berubah haluan antara remote segala macamnya itu. Nah, dia sudah mempelajari itu 4 tahun, Pak. Orang Jerman tuh Hmm. datang tuh memberitahu itu gitu. Jadi konsepnya sudah dia siapkan gitu loh. Nah, artinya kalau si televisi itu berkembang karena dia televisi itu memikirkan ke depannya. Hmm. Dia sudah memikirkan apa ke depannya gitu. Si manajemen televisi, para manajemen televisi itu. Kemudian apa yang dilakukan di belakang? Di belakang itu sebenarnya harus dibuang tuh gaya-gaya lama. Dia harus mencari gaya-gaya baru yang ke depannya. Jadi pikiran televisi itu harus melihat ke depan karya yang bagaimana. Nah, yang sekarang ini kan banyak tercipta karya-karya referensi, kemudian dirubah polanya seperti apa, kemasannya dibedain seperti itu. Ya contoh karya saya tadi sebenarnya itu ide yang bagus, Pak. Sebuah konser kita syuting di studio dengan CGI dan green screen, main grafis saja, itu memang bagus hasilnya. Cuman itu biaya grafisnya mahal. Nah, itu jadi mau tetap lagi kepada budgeting gitu loh. Kalau itu budgeting itu dibuat setting, realis, ada lampu studio, ada setting, ada LED, ada kamera, ada kru, ada artisnya, itu juga beda nilainya juga dengan syuting yang CGI tadi gitu loh. Nah, tetap pada kemenangan, orang pembisnis tuh mikirnya, ini berapa duitnya? Berapa sih duitnya? AI ini hadir, AI sudah hadir nih, AI nih. Ini gampang banget bikinnya nih. Ditulis gini, akhirnya terciptalah sebuah gambar. Oke, bikin. Oh, murah ya. Cuman pasti ada pemrotes-protesan juga netizen segala macam ini kok pakai AI jelek banget ya geraknya nggak halus nih ya gitu ya Pak, geraknya Hmm. nggak halus nih. Saya nonton film Nusantara itu ya memang kerja keras ya tapi hayalannya tuh dapet tapi bentuk gerakan segala macam itu masih kurang sempurna ya Pak. Kalau kalau biasa syuting real itu kan sempurna. Tapi untuk menghadirkan efek-efek itu luar biasa dari si mesin pintar ini gitu. Saya pikir dampak sebenarnya televisi
seperti kata Pak Renar tadi, ya belum 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 welcome sebenarnya, belum welcome sampai saat ini tuh belum belum ada. Ayo, kalian bikin hapus itu, nggak usah lagi syuting studio. Ayo, ya ayo semua, nggak ada perintah itu, belum ada. Yang saya tahu ya, belum ada aja. Ya. Karena saya pikir ya kemudahan-kemudahan yang diberikan sama teknologi ini memang harus dipakai. Nah, cuman masih ada batasan-batasan yang terpikir. Kadang-kadang klien itu dia lebih suka yang real. Nah, saya sering bikin brand apa iklan gitu. Jika ada klien atau meminta berapa segmen, tapi saya harus bikinin video klipnya kayak gitu. Nah, dia nggak mau tuh. Boleh dibantu AI nggak depannya Pak? Nggak mau dia Pak. Dia Hmm. nggak mau. Saya maunya natural lah gitu. Ya, Ceritanya ya. seperti ini, saya prestasi kayak gitu. Jadi keinginan itu bukan televisi nggak bisa dia egois, semuanya full full ini deh, full AI itu nggak bisa. Tapi kalau kliennya semua produksi yang ditayang di televisi itu dia mencari iklan. Nah si iklan itu kan dia tahu oh ini AI gue nggak mau, gue pengen yang realis nih. Musiknya musik aja, dangdut dangdut di dalam studio, nggak usah pakai begitu ada testimoni harus ada AI-nya, nggak mau dia jadi real. Jadi Hmm. tergantung Mbak, tergantung sponsornya. Ya permintaan itu juga sebuah sebuah apa namanya komunikasi koordinasi dengan eh, yang padan si televisi dengan klien yang ada. Karena hidup televisi itu kan dari iklan. Demikian Ya. sih. Oke. Baik, Mila, mungkin ada yang mau direspon lagi. Kita mungkin akan mengundang teman-teman juga di sini. Ada Prof. Nina, ada Pak Mas Ahkam. Akam, ya, Tadi saya lihat juga ada Pak Eka Budianta ya, tapi mungkin ya, terpental ya. Silakan Mila sebelum ya, apa kita mungkin langsung aja Mas Elsa ya, mengajak teman-teman yang mungkin mau merespon juga. ya, mungkin kita persilakan Pak Ahkam Jayadi ya, dari Ya, tadi menyimak. Silakan. Di mood. Masih. sudah. Ya, baik. Oh ya, silakan Pak Saya Ahkam ya. kedengaran ya. Kedengaran ya. Oke. Ya. Baik, makasih Mas Elsa, Mbak Mila. Pak Saad Bima, salam dari Makassar. Saya Andi. Mohon izin juga untuk memberikan beberapa catatan yang sebenarnya sudah cukup banyak disampaikan oleh Pak Saad dan Pak Renar ya. Kenapa kedengaran ya? Kedengaran ya. Hmm. Halo? Ya, Ya, dengar Pak, dengar Pak. Iya, Monggo. terdengar. Halo. Ya, ya, baik. Jadi eh, perusahaan atau siaran televisi kan menjadi salah satu entitas ya yang tidak bisa terhindar dari disrupsi akibat perkembangan teknologi digital ya, khususnya akal limitasi ya. Seperti disampaikan tadi Pak Saat. Oh, terlempar ya. terlempar ya. Mungkin ini Ya, agak keluar ya. Ini kita ke agak yang lain dulu kali Mas Elsa ya. ya. Ya, silakan mungkin ada Prof Nina di sini. Mungkin. Ah, ini gabung lagi. Mungkin Ya. jaringan lagi buruk. Halo Pak Akam. Halo. Halo, Ya, silakan Pak Akam. Tadi terputus ya. Oke. kurang bagus sekali ya malam ini kita punya internet. Halo, Mbak Ya, Mila, silakan Pak Akam. Suaranya Ya, terdengar. ya. Ya, ya, Mas Elsa. ya, Ya, sudah ya. jelas suaranya Pak. Mungkin suara kita tidak terdengar sama Pak Akam mungkin. Halo Pak Akam. Halo Pak Akam. Halo. Oh iya, kayaknya suara kita Mas Elsa nggak terdengar di Pak Ya, Akam ya. mungkin ya. Ya. Ya.
Gimana? Kita pindah dulu ke yang lain, Mas Elsa. Halo, apa kita ke Prof Nina dulu mungkin, Mas Elsa? Ya, Halo, Ibu Nina, apa boleh memberikan respon tentang diskusi kita malam ini? Halo, halo Bu Nina. Sepertinya Bu Nina juga mungkin device-nya juga lagi bermasalah nih, Mas Elsa. ya, Kira-kira kita oke. undang siapa lagi? Hmm. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau memberikan respon lagi, mungkin mau sharing juga. Silakan ya, termasuk teman-teman muda nih. Ada Zulri, ada Anggun, mungkin mau sharing ide. Silakan ya. Hmm. Oke, kalau enggak mungkin kita eh, bertanya kembali kepada Pak Saad. Halo, Ya, Ya, oke. Pak Hakam. halo, Ya, ya, jelas suaranya. halo. Ya, iya Pak Hakam. Kedengaran ya? Ya, Kedengaran Pak, kedengeran. silakan Pak. Ya, baik. Saya langsung saja ya. Seperti yang tadi disampaikan Pak Saad dan juga Pak Renner ya, bahwa kehadiran akal limitasi ini Itu eh, memudahkan kegiatan-kegiatan siaran televisi. Sangat membantu sekali. Kemudian sisi negatifnya misalnya ya menjadikan perusahaan-perusahaan televisi tidak membutuhkan lagi banyak tenaga kerja. Nah, saya ingin memberikan catatan sedikit terkait dengan itu bahwa eh, apa ya, bukan kesadaran ya, tapi eh, perusahaan-perusahaan televisi kita sekarang itu begitu lambat di dalam merespon perkembangan-perkembangan AI itu. Misalnya kan sekarang ketika kita menonton televisi jauh sekali dengan perkembangan yang dulu. Dulu kita menonton ya televisi Republik Indonesia atau nah sekarang ketika kita menonton kita bisa menonton berbagai siaran dari luar, dari berbagai negara sehingga penonton itu bisa membandingkan, bisa melihat kualitas siaran televisi kita dibanding dengan negara-negara lain. Apalagi misalnya televisi-televisi lokal itu masih sangat jauh sekali. Nah, apa sebenarnya harus dilakukan oleh siaran televisi kita ini supaya mereka memiliki siaran-siaran yang kualitasnya juga tidak kalah dengan siaran televisi luar. Yang kedua saya lihat juga, oh ya terutama dilihat dari sisi kultur ya, bangsa kita misalnya dengan Pancasilanya ya. Banyak sekali kita bisa menonton siaran-siaran televisi kita itu yang sepertinya melepaskan kulturnya dari masyarakat kita yang Pancasila. Malah banyak siaran-siaran kita misalnya siaran yang sekuler, lebih sekuler dari negara-negara sekuler. Apalagi misalnya kalau kita melihat dari sisi kebutuhan anak-anak kita, itu sangat memprihatinkan. Hampir misalnya siaran televisi kita nggak ada memiliki siaran-siaran untuk pendidikan anak-anak, untuk meningkatkan literasi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita banyak menonton siaran-siaran televisi yang tidak cocok dengan usianya. Nah mungkin itu juga yang menjadi kenapa bisa terjadi di NTT itu, anak SD bunuh diri, dan juga sebelumnya kan udah sering. Bagaimana kemudian ada anak bisa membunuh ibunya, membakar rumah orang tuanya, hanya karena dia tidak diberikan uang oleh orang tuanya yang dia minta. Nah ini menurut saya Pak Saat gimana sebenarnya ya, siaran televisi kita harus mengikuti perkembangan-perkembangan keadaan yang ada sekarang, terutama yang berdampak negatif dengan adanya AI itu. Ya, saya kira AI sangat bisa difungsikan untuk bagaimana membuat saringan atau menyeleksi, mengevaluasi siaran-siaran televisi yang sebaiknya dimunculkan oleh stasiun televisi kita, dikaitkan dengan kultur bangsa kita, dikaitkan dengan kemampuan literasi masyarakat kita yang masih sangat memprihatinkan. Saya kira itu Mbak Mila, Mas Elsa, terima kasih. ya, terima kasih Mas Akam. Silakan Pak Saad dijawab. Ya, Iya, eh, itu saya tadi pernah bicara bahwa televisi itu, apalagi dari program politik ya,
Itu meriah banget sekali. Tapi ketika s- ada kasus-kasus yang mengiris hati, atau perenungan yang amat dalam kita sebagai masyarakat bernegara ini ya, saya pikir ada tersintak di pikiran saya ketika peristiwa anak kecil itu. Bagus tuh dari karena saya punya WA grup dengan Pak Haji Deddy Miswar tadi, dia membaca puisi untuk anak itu gitu loh. Maksud saya memang televisi sebagai corong untuk informasi peristiwa-peristiwa itu ke masyarakat kan hanya berita saja, berapa detik saja yang disiarkan. Adakah televisi memang ada program khusus ketika peristiwa itu tadi pagi, ya, malamnya sudah ada talk show tentang peristiwa anak yang dibunuh, yang bunuh diri karena persoalan tidak bisa membeli 10.000 buku, 10 perak loh buku itu. Nah itu, jadi maksud saya undang itu budayawan, kritikus segala macam. Nah, ini kan bisa dibicarakan, jangan hanya politis saja gitu persoalannya. Maksud saya ada program yang menyentuh itu. Jadi eh, peka memang televisi itu harus peka terhadap ini, tidak hanya euforia dengan debat di televisi tentang politik segala macam, tapi pengabdian kepada negara tentang budi pekerti ya ini harus juga diangkat di layar televisi. Nah itu eh, yang saya pikir seperti itu, Pak Eza. Itu. Ya, kalau sejauh ini apakah sudah ada TV yang programnya mengandalkan AI itu kemudian bisa menjadi semacam apa contoh penggunaan AI di dunia televisi Pak Saat ya? Ya. Belum, Pak. Belum. Oh, Saya hanya nyari di YouTube saja tuh. Di YouTube oh, banyak malah. Di YouTube banyak hmm, bagaimana cara membuat AI. Ini AI ini hasilnya ini sudah membuat film pendek durasi segini. Ini loh iklannya yang sudah dibikin AI. Nah, itu saya lihat perkembangannya. Tapi televisi sendiri, ya itu belum welcome banget bahwa kehadiran AI ini menguntungkan televisi. Ya, mungkin mereka mempersiapkan kali Pak ya. Itu ya. lagi mempersiapkan sepertinya. Kalau resistensi dari dunia televisi terhadap AI itu apa masih kuat, Pak? Saya mendengar dari beberapa orang di dunia televisi itu bahwa mereka agak merasa terancam dengan kehadiran AI ini karena ini kan kita berarti terlalu mengandalkan makhluk kecerdasan buatan sehingga sumber daya yang ada di dalam menjadi tidak terlalu maksimal. Ya, beda-beda rasanya, Pak. Ya, Kayak saya nih, saya kan direktur, sutradara ya, lebih ya. memainkan rasa dan hati, intuisi saya gitu. Eh, Hmm, ada kekecewaan, ada kegelisahan saya. Waduh, ini apa lagi ya? Berarti ini apa lagi? Oh, mesin yang menciptakan film, sebuah mesin yang menciptakan iklan, ya, mesin hmm, menciptakan suara, mesin menciptakan audiovisual atau musik segala macam. Nah, saya pikir tadinya ini sebuah kegelisahan. Saya mendalami ini, saya dalami. Oh, jadi ini. Apakah kemudian pikiran saya, oh, bagaimana cara dia membuat, bagaimana dia menerjemahkan ini semua menjadi sebuah gambar gerak yang punya makna gitu. Oh, hasilnya seperti apa? Oh, hasilnya seperti ini. Oh, jadi dia masih memerlukan pikiran perasaan manusia gitu loh, Pak. Karena hmm, manusia yang memerintahkan mesin ini menjadi sebuah gambar kan gitu. Gitu. hmm, Dia tidak bisa menguasai kita karena kita menguasai dia. Nah, karena itu kalau dampak ada yang bisa menerima dengan senang hati karena dia memang menguasai IT kayak gitu, Pak. Ada yang menerima dengan sebuah kekecewaan ya karena
dia baru mau belajar tentang digital atau IT kan gitu. Nah, sutradara-sutradara itu kan dia bermain dengan hatinya, dengan perasaannya, dia menerjemahkan naskah sesuai dengan konsepnya dia gitu. Karena seorang sutradara itu walaupun judulnya sama, cara garapnya pasti beda, Pak. Sentuhannya Ya, beda. Nah, saya nggak tahu AI. Apakah AI itu seniman? Nah, kita juga nggak tahu gitu. Karena AI itu mewakili perasaan si penulis, perasaan orang yang memerintahkan dia. Lo bikin ini dong, ini ceritanya begini-begini. Saya maunya yang begini nih. Nanti ada air di sini, ada segala macam. Itu kan perintah daripada perasaan si si pekerja seni gitu. Dia yang memvisualkan itu. Sempurnakah itu? Sudah merasa senangkah kita menerima gambar yang kita perintahkan? Kan itu juga, Pak. ya. Itu juga Hmm. ada penolakan itu. Ya, itu dia, saya pikir bisa diterima oleh yang senang, yang bisa menguasai IT, bisa ditolak oleh perasaan sutradara yang memang sedikit idealis gitu ya Pak ya. Ya, dia pada akhirnya ya dia hanya menulis saja, ya kamu AI yang ngerjain gitu. Ada yang gitu Pak. Nah, Hmm, hmm, karena hmm. karena di sebuah produksi Pak, ketika tumbangnya hadirnya AI ini kayak sinetron nih Pak atau bikin film, dari pembantu umum ekornya sampai sutradara kepalanya itu akan mati jika jika tidak dapat pekerjaan gitu loh Pak. Nah itu Ya, runtutannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau hal yang bisa cemerlang adalah si penulis gitu loh, atau si kreator atau kreatif tadi. Karena kreatif kan, apakah AI kita katakan dia seorang sutradara? Enggak. Sutradara enggak bekerja di situ. Betul, Pak. Sutradara tidak bekerja. Yang membuat sebuah cerita untuk prom itu adalah si penulis. Memerintahkan scene plot. Scene-scene-nya seperti ini nih, AI. Ini ya scene satu, ini scene 2. Coba kamu bikinin. Ya, kayak gitu kan. Nah, itu yang menjadi sutradara, yang membuat itu ya AI-nya. Jadi saya sebagai sutradara nggak terlibat di situ. Apa yang saya harus lakukan? Dengan yakin saya akan belajar mengenal AI ini, Pak. Itu Pak Herja. oke. Baik, Mila sudah jam 8.26. Apa Mila masih ada pertanyaan sebelum kita ya. Dari saya sih cukup, Mas. Ya, oke, baik. Teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung waktu 8:30. Kita akan akhiri pertemuan ini, tapi sebelum ini mungkin ada semacam closing statement dari Pak Saad tentang tema kita malam ini, terutama terkait pertemuan antara AI dan televisi di masa yang akan datang. Silakan Pak Saad. Ya. Baik, terima kasih. Saya baru bergabung Pak ya untuk Ya. eh, webinar ini. Terima kasih sudah diundang. Prinsipnya kalau saya kan sudah tidak di televisi lagi 2 tahun yang lalu ya. Saya Hmm. freelance saja, masih dipakai juga. Oh, Tapi saya kalau bekerja dengan AI belum, tapi saya mau mulai belajar kayak gitu. Setelah saya mengetahui, mulai pelan-pelan mengenal sebulan 2 bulan ini, uh, dia memang kita, menguntungkan kita itu hmm. secara tulisan, secara segala macam, secara audiovisual gitu. Tapi kesempurnaan visual, audiovisualnya belum senatural yang kita syuting itu. Nah, Ya. sehingga ada penolakan hati saya sebagai senimannya, ini ciptaan mesin kayak gitu loh. Tapi yang namanya penonton dimanapun dia nggak mau tahu itu ciptaan mesin, pokoknya muka wajahnya si ini persis banget ya begitu. Padahal kalau dari jauh bukan lain gitu. Nah, dari segi segi baiknya saya saya bisa menerima ini. Saya harus belajar mengenal AI ini ya karena saya juga suka menulis ya gitu. Karena itu eh, dia lebih artistik, lebih berani dia memberi aksen-aksennya di dalam visual itu. Yang kalau di visual secara naturalnya
momen itu ya yang kita cari secara naturalnya. Demikian Pak, saya tetap ingin mengenal AI ini secara lebih dalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Terima kasih Pak teman-teman. Saad. Oke, silakan Mila ditutup pertemuan malam ini. Iya, terima kasih sekali lagi Pak Saad Bima sudah sharing dengan kita ya pengalaman beliau terutama pada saat di TV dan sekarang sudah freelance tapi Pak Saad bilang bahwa masih aktif begitu ya di dunia pertelevisian lah kurang lebih. Juga terima kasih kepada Pak Renar, Pak Ahkam, dan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah hadir malam ini ya. Kita tutup webinar kita malam ini Mas Elsa ya dengan Ya. video dari Mas Bayu. Silakan Mas Bayu.